Apa itu baptis keberuntungan? Aku hanya pernah mendengar di dalam sana terdapat peninggalan seorang petarung tingkat Yuan, namun aku tidak pernah mendengar baptis keberuntungan di dalam sana. Mengenai baptis keberuntungan, di kehidupan yang lalu Wilbert Ye telah mengalami beberapa kali, hanya saja baptis keberuntungan terdapat banyak jenis, dia tidak pernah mendengar baptis keberuntungan Gunung Tianyun itu sebenarnya jenis apa. Dikatakan merupakan pembaptisan mata air pada kekuatan roh, di dalam Gunung Tianyun terdapat sebuah kolam, dan mata air mengalir di tengahnya, sehingga pembaptisan roh terjadi di sana. Jika ada seorang yang masuk ke dalam kolam tersebut, dan menerima pembaptisan dari mata air, maka seseorang dengan kekuatan roh yang lemah tersebut dapat meningkat pesat. Kekuatan roh dari seorang petarung kuat juga dapat menyelesaikan sebuah transformasi, dan mengalami peningkatan. Hal ini adalah yang Wilbert Ye butuhkan. Kamu juga ingin masuk ke Gunung Tianyun untuk pembaptisan. Wilbert Ye menatap wanita cantik tersebut, dan dengan bingung bertanya, dengan kemampuanmu sekarang, meskipun kamu mengalami pembaptisan, aku rasa peningkatannya tidak akan banyak. Apa jangan-jangan kamu pergi untuk senjata spiritual tingkat langit tersebut? Mendengar ucapannya, Hazel Luo hanya tersenyum. Besok lapisan keberuntungan akan terbuka. Istirahatlah yang baik malam ini. Semalaman tidak tidur. Keesokan harinya, Wilbert Ye keluar dari gunung. Tubuhnya penuh dengan keringat, bahkan pakaiannya basah. Dia berjalan ke depan Hazel Luo, menatap Hazel Luo yang masih terlelap, lalu tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Hazel Luo sangat waspada. Ketika menyadari ada yang aneh, dia segera membuka kedua matanya yang indah. Kemudian dia mengerutkan alisnya ketika melihat pemuda di hadapannya, lalu segera mendorongnya. Jangan tegang, aku datang membawakan pakaian untukmu. Seorang wanita tidak mudah untuk melakukan kegiatan di dalam gunung. Terlebih lagi Raja Obat juga tahu penampilanmu. Meskipun perjalanan ke Gunung Tianyun dia tidak perlu turun tangan, dia tetap akan mengutus beberapa anak buahnya. Jika saat itu kamu dikenali oleh mereka, maka kita berdua akan dalam kondisi berbahaya. Hazel Luo ragu sejenak, kemudian dia menerima pakaian yang Wilbert Ye berikan. Setelah meliriknya dengan alisnya mengerut, dia tidak banyak bicara, dan langsung pergi ke tempat yang sepi untuk menukar pakaiannya. Dia tidak menunjukkan rambutnya yang panjang, dia merubah penampilannya menjadi seorang pria yang tampan, pedang di tangannya juga terbungkus dengan kain putih. Ketika dia berjalan keluar, Wilbert Ye hampir tidak mengenalinya. Sudah cukup, meskipun Raja Obat sendiri datang, dia tidak akan menyadarimu kecuali dia melakukan pemeriksaan. Wilbert Ye memandangi Hazel Luo, dan memastikan dia tidak akan dikenali orang lain. Hazel Luo juga dengan penasaran menaati Wilbert Ye. Dia menyadari dibandingkan dengan kemarin malam, kekuatan Wilbert Ye sudah sedikit bertambah. Benar-benar aneh. Dia hanya dapat berkata demikian. Setelah tiba di siang hari, Wilbert Ye dan Hazel Luo datang dari kejauhan. Lalu Wulda Zhou menyapa Wilbert Ye, dan Wilbert Ye juga memperkenalkan Hazel Luo pada Wulda Zhou. Hanya saja sekarang nama yang Hazel Luo gunakan adalah Merzel. Lapisan keberuntungan Gunung Tianyun akan segera terbuka, orang yang berkumpul di sini juga semakin banyak. Wulda Zhou memandangi orang di sekitar, dan berkata dengan hati-hati. Semuanya menyingkir, saudara keenam dari Istana Guntur Sekte Lingqiao ada di sini, siapa yang berani menghadang, maka akan dibunuh. Sekumpulan orang menerjang melewati orang-orang, lalu datang ke paling depan. Satu persatu dari mereka terlihat angkuh, dan memiliki energi yang kuat. Wilbert Ye mengerutkan alisnya, karena dia telah melihat Eric Mo yang sebelumnya dia kalahkan, Tuan ke-9 dari Istana Guntur Sekte Lingqiao. Dan orang yang memimpin sekumpulan orang itu, adalah Bradley Chen yang sebelumnya dikalahkan oleh Hazel Luo. Mendengar nada bicaranya, dia adalah murid ke-6 dari 10 murid Istana Guntur. Tidak heran dia begitu angkuh. Ketika Bradley Chen dan yang lainnya datang ke sini, mereka menunjukkan keangkuhan mereka, dan terlihat sangat mendominasi. Lalu Wilbert Ye dengan cermat menghitungnya, murid dari Sekte Lingqiao, totalnya ada 18 orang yang datang. Jika sebelumnya Hazel Luo tidak membunuh 12 murid tersebut,
maka total orang-orang yang datang dari Istana Guntur untuk menangkap dirinya Wilbert Ye berjumlah 30 orang. Wilbert Ye sangat kesal, Sekte Lingqiao ini mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk dirinya seorang. Ternyata kamu, Saudara Chen, dia itu Wilbert Ye, orang yang ingin ditangkap oleh ketua istana. Eric Mo langsung dapat menemukan Wilbert Ye, setelah itu dia mengingatkan Bradley Chen. Lalu tatapannya Bradley Chen tertuju pada Wilbert Ye saat ini, bocah, aku dengan kamu ini sangat hebat, sekarang ada 18 murid dari Istana Guntur di sini, coba kamu bertingkah angkuh lagi. Setelah dia berkata, dia mengayunkan tangannya, kemudian sekumpulan murid dari Istana Guntur segera mengepung Wilbert Ye, Wulda Zhou, dan juga Hazel Luo. Tatapan Bradley Chen tanpa sengaja tertuju pada Hazel Luo yang berpenampilan menjadi pria, kemudian kulit matanya tersentak, sehingga dia menatapinya lagi, lalu bergumam di dalam hatinya sepertinya agak mirip, namun masih ada perbedaan yang besar dengan wanita yang sebelumnya dia temui tersebut, sehingga dia merasa tenang, lalu berkata, jika tidak mau bertarung menjauhlah, hari ini kami Sekte Lingqiao akan menghabisi anak In di sini, siapa yang berani ikut campur, maka orang itu telah berselisih dengan Sekte Lingqiao. Meskipun petarung di sini masih belum melihat dunia yang besar, namun citra dari Sekte Lingqiao sangat terkenal. Mereka tahu Sekte Lingqiao adalah sekte yang sangat kuat, merupakan sebuah keberadaan yang tidak dapat mereka ini hadapi. Satu ucapan dari mereka, sudah dapat membuat diri mereka ini lenyap begitu saja. Semua petarung merasa takut, lalu mundur 2 langkah. Lalu ada yang mencibir Wilbert Ye, orang ini benar-benar suka mencari masalah. Dia selalu ingin dihabisi orang-orang dimanapun dia berada. Kemarin itu Sixentu, lalu kemarin malam Iron Tai, dan hari ini ternyata dia mengusik Sekte Lingqiao. Tidak dapat dipungkiri, dia benar-benar orang yang hebat. Wilbert Ye menatapi murid-murid dari Istana Guntur, mereka semua ingin dirinya mati. Namun Wilbert Ye tahu, kedatangan mereka ke sini, tentu saja bukan hanya untuk membunuh dirinya, namun mereka juga ingin mendapatkan keberuntungan dari Gunung Tianyun. Wush! Sebuah bayangan tiba-tiba melesat terbang, kemudian langsung terkapar, di dadanya, terdapat tanda hitam yang membekas, lalu membentuk 5 kelopak bunga berwarna hitam. Apakah kamu buta? Selama sekte racun ada di sini, kalian tidak akan bisa hidup lagi. Berani-beraninya kamu merancang rencana untuk menghalangiku. Apakah kamu pikir aku Proton Wei ini seseorang yang baik hati? Semua orang menoleh ke sekumpulan orang yang baru datang lagi. Yang memimpin mengenakan jubah berwarna putih, di atas jubah terdapat gambar bunga hitam berkelopak 5, dipadukan dengan jubah putih, lambang tersebut terlihat mencolok. Wei, Proto Wei, Tuan Muda kedua Sekte Racun. Ketika semua orang melihat orang yang datang, jantung mereka berdetak dengan cepat. Mereka tahu, seberapa mengerikannya Proto Wei yang ada di depan mereka ini. Jika membandingkannya dengan Iron Tai dari Hunting Blood, perbedaannya itu benar-benar seperti langit dan bumi. Dikatakan Proto Wei pernah bertaruh dengan seorang petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ke-6. Dan akhirnya sebelum pertaruhan selesai, petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan itu langsung mati diracuni oleh Proto Wei. Harus diketahui Proto Wei di saat ini, baru saja mencapai tingkat pengecoran nadi, dan beberapa tahun ini dia telah mengalami peningkatan kultivasi yang besar. Dia telah mencapai tingkat pengecoran nadi ke-6, kemampuannya sangatlah kuat. Bahkan dibandingkan dengan Bradley Chen yang berasal dari Sekte Lingqiao, bahaya dari Proto Wei masih jauh lebih besar. Kenapa? Aku baru saja tiba namun sudah mau ada pertarungan, biar aku lihat siapa yang mengutus begitu banyak orang untuk mengepung tempat ini. Proto Wei juga seorang anak keluarga kaya, namun dibandingkan dengan yang anak orang kaya yang biasa, tindakannya jauh lebih keji. Wajah Bradley Mo terlihat muram, lalu bergumam Proto Wei ini benar-benar angkuh. Dia sama sekali tidak menghargai dirinya. Eric Mo yang berada di samping juga terlihat kesal. Aku Bradley Chen, murid ke-6 dari Istana Guntur Sekte Lingqiao. Apakah ada yang ingin Tuan Muda Wei katakan? Bradley Chen berkata dengan wajah yang muram. Ternyata orang dari Istana Guntur Sekte Lingqiao,
Aku sudah lama menantikannya. Aku baru saja tiba dan kamu sudah batu bertarung. Bukankah kamu tidak menghargai aku? Jarak antara pusat sekte racun dengan Gunung Tianyun sangat dekat, jadi tentu saja nama Proto Wei juga sangat terkenal. Petarung-petarung dari Gunung Tianyun semuanya tahu kekejaman dari Proto Wei, dan tidak ada orang yang berani menjawab. Mata Wilbert Ye bergerak, lalu dia merasa kondisi menjadi kacau. Sebelumnya dia berselisih dengan orang dari Sekte Racun, dan sekarang orang-orang dari Sekte Lingqiao juga ada di sini. Jika dua pihak ini menyerangnya, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Jadi Wilbert Ye saat ini hanya dapat menunduk untuk menutupi wajahnya. Jika orang dari Sekte Racun bertarung dengan Sekte Lingqiao, maka kesempatannya datang. Bradley Chen sangat kesal, Proto Wei ini benar-benar lebih angkuh darinya. Sebagai murid dari Istana Guntur Sekte Lingqiao, sebenarnya dia tidak ingin mengalah pada Proto Wei, namun kenyataan memaksanya. Jarak pusat Sekte Racun ke tempat ini sangat dekat, selain itu jarak ke Sekte Lingqiao sangat jauh. Proto Wei hanya perlu menurunkan perintah, maka akan ada murid-murid Sekte Racun dengan jumlah yang banyak datang untuk mengepung mereka, dan tiba saatnya mereka yang jumlahnya sedikit ini tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Tuan Muda Wei, kami Sekte Lingqiao tidak memiliki perselisihan dengan Sekte Racun. Hari ini kamu datang untuk melakukan balas dendam pada seseorang. Tolong Tuan Muda Wei menghargainya. Setelah selesai melakukan balas dendam, aku bersedia bekerja sama dengan Tuan Muda Wei untuk menikmati keberuntungan dari Gunung Tianyun. Setelah berkata, Proto Wei menjadi tertarik, lalu dia tersenyum dan berkata, ternyata ada orang yang berani berselisih dengan Sekte Lingqiao. Aku Proto Wei ingin mengenal siapa orang itu sebenarnya. Tuan Muda kedua, itu dia. Dia orang yang kita cari tersebut. Tiba-tiba ada suara teriakan. Kariwu berjalan keluar dari kelompok Sekte Racun, lalu menunjuk Wilbert Ye. Dia orangnya, sebelumnya telah mencelakai saudara Leon Sun, lalu dia juga mencuri racun 7 harta berharga aneh. Bahkan wanita dari daerah barat itu, dia juga yang melepaskannya. Ekspresi Proto Wei seketika berubah, dia mengabaikan murid-murid dari Sekte Lingqiao, lalu berteriak pada Wilbert Ye, bocah. Angkat kepalaku, biarkan aku melihat siapa sebenarnya dirimu. Wilbert Ye tahu dirinya sudah tidak dapat bersembunyi lagi. Dia dengan perlahan mengangkat kepalanya, lalu tersenyum pada Kariwu dan berkata, hei bodoh, aku yang telah mengambil 7 resep racun dariku, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu pernah bertanya pada saudaramu yang bodoh itu, bagaimana rasa dari racun flame? Mendengar ucapannya, wajah Kariwu seketika menjadi merah. Bagaimana mungkin Leon Sun terkena racun flame? Sudah jelas tubuhnya merasa kesakitan karena energi spiritual di dalam tubuhnya tidak mengalir dengan lancar. Hanya saat itu dia tidak menyadarinya, dan ternyata dengan bodoh menggunakan racun 7 harta berharga aneh untuk menukar sebuah resep pendetoks racun. Bocah, sepertinya nyawaku akan direnggut di sini hari ini. Bradley telah menyadarinya. Ternyata Wilbert Ye ini juga berselisih dengan Sekte Racun. Hei, hari ini dia tidak akan bisa melarikan diri. Orang ini telah menghadapi malapetaka besar. Dia tidak hanya mengusik Sekte Lingqiao, namun juga telah mengusik Sekte Racun. Sepertinya kematiannya sudah tidak lama lagi. Hehe, kamu lihat Wulda Zhou bodoh itu? Ternyata dia bergaul dengannya. Mungkin jika Sekte Lingqiao menyerang, dia juga tidak akan berakhir dengan baik. Kami lihat pria yang terlihat cantik itu, jika dia seorang wanita, mungkin dia sudah diperebutkan orang-orang. Ada banyak orang yang tatapannya tertuju pada Hazel Luo, mereka terpikat oleh parasnya, namun mereka menyayangkannya, karena orang seperti ini ternyata bergaul dengan Wilbert Ye, benar-benar bodoh. Saat ini Hazel Luo juga mengerutkan alisnya, dia bersandar pada Wilbert Ye, lalu dengan bingung bertanya, kenapa kamu memiliki banyak sekali masalah? Sekarang sudah sulit, Sekte Lingqiao dan Sekte Racun, keduanya sulit dihadapi. Meskipun Wulda Zhou takut, namun saat ini dia tidak meninggalkan Wilbert Ye dan pergi sendiri. Dia memandangi orang di sekitar sana yang terlihat ganas. Wilbert Ye ingin memberikan penjelasan,
namun akhirnya dia hanya dapat menelan kembali ucapannya. Dia tidak dapat menjelaskan apa-apa. Di saat ini, memberikan penjelasan juga tetap tidak akan bisa menghindari pertarungan. Duang. Namun ketika mereka bersiap bertarung, muncul suara yang keras dari Gunung Tianyun, lalu menarik perhatian semua orang. Lapisan cahaya telah menghilang, keberuntungan sudah muncul, cepat kita pergi. Sekumpulan orang tidak memedulikan dendam Sekte Lingqiao dan Sekte Racun, mereka semua segera berlari ke arah lapisan cahaya tersebut. Lapisan cahaya itu hanya terbuka dalam waktu yang singkat, jika melewatkan waktu itu, tidak tahu kapan lagi dapat masuk ke dalam. Proto Wei berpikir sejenak, lalu dia berteriak pada murid-murid Sekte Racun, kita pergi, masuk ke Gunung Tianyun untuk memperebutkan keberuntungan. Sekumpulan murid dari Sekte Racun mengikutinya. Sebelum pergi, Proto Wei memberikan tatapan yang kesal pada Wilbert Ye, meskipun tidak mengatakan apa-apa, namun Wilbert Ye mengerti. Bradley Chen menatapi lapisan cahaya spiritual yang mulai menutup, dia hanya dapat menahan amarahnya, dan akhirnya berkata, semua murid Istana Guntur Sekte Lingqiao ikuti aku, kita masuk ke Gunung Tianyun dahulu untuk mencari kesempatan baik, dan nanti kita baru habisi orang ini lagi. Setelah berkata, dia langsung membawa anak buahnya pergi, bagaimanapun waktu tidak banyak, jika kelewatan, maka mereka akan menyesal. Wilbert Ye menarik nafas panjang, lalu berkata kepada dua orang di belakangnya, aku juga ingin masuk ke dalam Gunung Tianyun mencari keberuntungan, kalian putuskanlah sendiri ingin pergi kemana. Setelah Wilbert Ye berkata, dia tidak menunggu mereka berdua menjawab, dia langsung melesat ke lapisan cahaya spiritual yang masih belum tertutup. Uang, tubuh Wilbert Ye dengan mudah masuk ke dalam lapisan cahaya, lalu menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat pemandangan yang berbeda. Di mana-mana dipenuhi dengan hutan yang lebat. Ini adalah impresi pertama Wilbert Ye. Selanjutnya, dua sosok bayangan melesat melalui lapisan cahaya, dan muncul di kedua sisinya. Kamu benar-benar sangat cepat, hampir saja kami tidak dapat mengejarnya. Mata Hazel Luo berkedip, kemudian tersenyum pada Wilbert Ye. Semuanya datang. Wilbert Ye menoleh ke kedua sisinya, dia sudah memperkirakan Hazel Luo akan datang, namun yang tidak terduga olehnya adalah ternyata Wulda Zhou juga masuk. Harus diketahui, Gunung Tianyun sangatlah kejam, sangat sulit bagi Wulda Zhou untuk adaptasi, sekarang mereka juga berada di tempat keberuntungan Gunung Tianyun, maka kondisinya akan lebih kejam lagi daripada di luar sana, akan sangat sulit untuk adaptasi. Baiklah. Karena sudah datang, mari kita bersama, kita lihat ada apa saja yang bisa kita dapatkan. Hazel Luo tidak bertele-tele, dia langsung memandang ke depan, sikapnya ini membuat Wilbert Ye sedikit terkejut. Dan di saat ini, seruling giok putih di pinggang Wilbert Ye mengeluarkan cahaya putih itu menunjuk ke arah utara, Wilbert Ye berpikir sejenak, dan dia segera mengikutinya. Dia merasa cahaya ini adalah arahan dari naga penelan iblis, meskipun dia sedang mengurung diri untuk berlatih, namun dia tetap dapat merasakan kondisi di luar. Mari kita ikuti juga. Hazel Luo juga mengikutinya, selanjutnya Wulda Zhou juga berjalan ke depan.